ternyata vaksin tetap kenal juga gitu. Nah, dan saat ini sudah ada perkembangan lagi di Inggris kalau tidak salah, semua yang positif tidak perlu lagi isoman. Ada 3% yang meninggal di kota Bitung. Jadi, oke, sahabat jurnalis, kita diberikan kepercayaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, Dr. Peter Handri Lumingkawas. Selamat siang, Pak Dokter. Terima kasih banyak atas kesempatan dan menjawab kita bicara mengenai COVID, karena ada beberapa hoaks yang terjadi di masyarakat yang membuat masyarakat sedikit kebingungan. Mau percaya mana tuh orang dia? Bilang so boosternya mau dapat, ini masih mau dapat. Dia so booster tetap kenal, dia nggak booster juga tetap kenal. Nah, menjawab isu yang beredar ini gitu. Jadi ini isu yang menarik karena ini bukan hanya di Kota Bitung, ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga ini termasuk negara-negara yang orang sanjung maju, Amerika dan Eropa, soal vaksinasi. Jadi dasarnya vaksinasi dan penularan itu. Jadi kalau orang jadi kebal itu pilihan kita ada dua. Kebal secara anggaplah manual atau terinfeksi. Iya. Kita kena COVID jadi kebal. Atau kebal yang dipicu oleh vaksin. Jadi tanpa kita sakit, kita bisa jadi kebal. Nah, kalau pilihan yang pertama kebal dengan kita sakit, pada saat waktu yang COVID ini meradang, itu kan angka kematiannya 3%. Berarti orang mesti terima ada 3% yang meninggal di Kota Bitung. Jadi kalau orang penduduk 200.000, nah 3% itu berapa itu? 3.000, 6.000? Iya. 6.000 orang ya? 6.000. Dia akan meninggal. Itu hitung-hitungan oleh WHO sendiri. Hitungan angka statistik angka statistik pada saat kejadian COVID sejak 2020. Oh iya. Itu sampai 3%. Jadi kalau pilihan kita mau suka meninggal, nah kalau kita mau suka gambling, main judi, ya kita tidak usah vaksin, kita pilih saja tertular, karena kita bisa jadi kebal. Cuma apakah kita mau suka gambling dengan angka 3%? Mungkin bukan kita, tapi mungkin orang kita, yang dekat orang kita, yang dekat dengan orang, mungkin teman sekerja kita, mungkin bukan orang. Sehingga pemerintah punya tugas pemerintah itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah itu bertugas intervensi dengan memberikan vaksinasi supaya tubuh itu kebal tanpa ada risiko angka kematian. Kalau angka sekitar ada, karena teman-teman sendiri pada saat vaksin kan ada panas. Saya sendiri itu sempat panas, tetapi satu hari selesai. Jadi pemerintah dan syukur Indonesia salah satu negara yang sangat berlimpah ruah dengan vaksin. Negara Eropa, Amerika melarang vaksin dosis ketiga, Indonesia sudah start vaksin dosis ketiga untuk nakes. Itu dilarang oleh pemerintah luar negeri. Tapi Indonesia ambil risiko dosis ketiga. Nah, jadi untuk isu vaksin, karena vaksin ini kan kita justru aneh jika jadi isu. Karena vaksin ini sudah lama. Motor sampai tangan ini dan lubang-lubang ini. Jadi vaksin cacar, tetanus, polio, pertusis, difteri. Tapi mungkin Dok lebih ke masyarakat atau netizen yang selama ini dia ternyata vaksin tetap kenal juga gitu. Nah, ini yang mungkin kalau mesti yakinkan masyarakat. Mesti bedakan bahwa sejak orang kena influenza, orang dapat ISPA, penyakit yang COVID, apakah setelah orang kena ISPA, orang kebal, orang yang kena ISPA lagi? Tetap kena. Kenapa? Karena mendapatkan kekebalan di tubuh dengan proses masuknya infeksi itu berbeda. Karena masuknya infeksi COVID, influenza, TBC itu sama. Jadi ada virus, ada kuman. Kalau kan kuman itu kalau yang TBC di udara masuk ke hidung atau mulut, masuk ke saluran pernapasan, entah dari atas, ISPA sampai di paru-paru, atau mungkin ada kena di meja, orang pegang mulut hidung,
masuk lagi. Oh, Nah, itu prosesnya masuk infeksi. Jadi jangan ada hubungan vaksin. Jadi jika infeksinya masuk, ya masuk ke dalam. Yang mau tackle itu apa? Masker, ada lain. Nah, harapan kita kan itu yang Presiden bilang kan dari pandemi jadi endemik. Jadi nanti setelah orang mendapatkan kekebalan via vaksin tanpa ada risiko kematian, orang sudah kebal, setelah orang umum semua sudah kebal semua, itu akan jadi endemik. Jadi itu akan hidup dengan COVID. Tapi harus vaksin. Nah, masalahnya Indonesia ini kan contoh Bitung. Bitung itu dosis 1 ya 80% lah. 80%. Dosis 2 ini sampai. Ya bagaimana orang supaya dosis 2 ini 80% minimal. Kemudian dosis 3, orang syukur-syukur Indonesia dapat dosis 3, 80%. Nah, kalau semua sudah sampai dosis 3, 80%, kita yakin kita sudah akan mengikuti Eropa. Eropa saat ini, semua kan kita lihat kalau bola, itu yang kita pakai baliho, dari kita tunjuk. Mereka sudah ambil karena mereka sudah endemik. Dan saat ini sudah ada perkembangan lagi. Di Inggris kalau tidak salah, semua yang positif tidak perlu lagi isoman. Tidak perlu Inggris. Karena kan emang yang kita tahu Inggris membiarkan ini penyakit maksudnya. Ya, tapi oke lah. Nah, kenapa Indonesia sendiri atau Bitung sendiri tidak? Di Inggris waktu pertama membiarkan seperti Indonesia sebenarnya sama membiarkan. Indonesia juga ada bola kaki. Cuma protokol di sana masih tetap sama. Jika terinfeksi isoman. Maksudnya isoman ini sebenarnya bukan untuk diri sendiri, sebenarnya untuk orang lain. Maksud isoman supaya tidak menularkan orang lain. Kepada orang lain tidak ada. Tapi proses infeksinya tetap ada. Tapi karena kebal sudah masalah, makanya mereka kan santai-santai saja. Nah, mereka sekarang sudah tahap lebih maju lagi. Tahap sudah tidak perlu isoman lagi. Tetapi kita lihat dulu angka vaksinasinya. Itu yang kita mesti jamin. Karena kalau kita pemerintah menyerah dengan isu hoax, itu berarti kan kita membiarkan masyarakat tercebur di kalau kolam renang masalah. Hari ini kan di jurang kematian. Nah, apakah kita masuk ke gambling? Oke, ada masyarakat yang suka hoax, suka gambling, tapi kita malah pemerintah nggak berani gambling. Karena taruhannya itu nyawa. Nah, kenapa ini saat ini saya bilang berfungsi vaksin? Jadi kalau tertular, pasti tertular. Karena proses masuknya itu yang ada hubungan vaksin. Seperti flu, ya orang sakit, tapi kebal. Vaksin dengan orang lihat data, nah perlu bicara data saja. Tahun lalu, Bitung ini, bornya itu berarti itu tanpa tidur itu full, 100% itu full tahun lalu. Ya. Tapi angka kasusnya itu justru lebih rendah dari tahun ini. Karena tahun lalu itu sudah satu bulan itu baru 1.000, masih lebih banyak. Dari percepatan masih lebih banyak. Tapi lihat tahun ini, bor di rumah sakit, 3 rumah sakit, di bawah 50% yang digunakan. Artinya terinfeksi. Iya, banyak. Sekarang lebih banyak malah. Tapi yang merasa bergejala jauh lebih sedikit. Karena apa? Karena vaksin. Itu satu. Karena itu. Jadi apa tidak berguna? Karena vaksin itu bukan membuat supaya orang tidak tertular. Tertular pasti. Karena tertular tidak berhubungan vaksin. Tertular berhubungan dengan orang gaya hidup, pola hidup. Masuknya virus ini masuk. Orang tertular. Nah, vaksin tangkal. Di dalam tubuh vaksin yang tangkal masuk. Itu dia yang vaksin yang pada saat kalau nyana vaksin mungkin masuk habis ini mungkin kebal. Tapi ingat 3% meninggal. Itu yang meminta tak mau. Nah, kalau vaksin orang jadi kebal, vaksin kan tidak meninggal. Sakit oke, saya sendiri sakit vaksin, tapi tidak meninggal. Nah, orang pilih tanpa vaksin memang akan jadi kebal. Herd immunity memang jadi dengan alam. Itu jadi, tapi ingat 3% meninggal. Nah, tahun ini angka kematian kita bandingkan. Tahun lalu orang tahu kan Indonesia 3% lebih. Bitung itu pernah naik pada saat bulan Juli. Saya cek datanya, coba buka data Juli. Yang Dinkes lansir tahun lalu bulan Juli. Itu sampai 3%. Akumulasi sejak 2020. Tahun ini akumulasi sejak 2020 1,5%. Angka kematian. Artinya angka kematian turun. Yang pernah pemerintah kota lansir bulan Juni 2021, angka kematian bulanan itu rata-rata 200-an orang. Bulan Juli 400-an orang. Nah, bulan Februari ini akan kita minta data kecapai atau ke Dinsos ya. Perbandingan bulan Januari. Selisihnya apa? Bagaimana? Pasti ada pengaruh, pasti akan turun. Karena di angka kematian kita statistiknya turun.
di artinya di angka dinas kesehatan sendiri untuk serangan kedua India seberapa orang mati? kalau Data Linkes ya? 11 kalau nggak salah. 11. Iya. Oh, Kalau pakai data kita hanya lansir dari bulan pada saat naik COVID awal Februari sampai sekarang awal 1 bulan ini 0, 0,0. kita 1,5 kan karena akumulasi sejak angka kematian 2020 1,5%. Tapi kalau pakai sekarang 0, coba kita bandingkan dengan 2020 itu angka kematian 3% lebih. Ya kan 0, itu karena vaksin. Itu Ya, jadi itu dia. Jadi mungkin masyarakat ayo pahami bahwa ini vaksin bukan untuk ketika mana suntik vaksin kong yang dapat sakit, enggak. Tetap dapat sakit, cuma dia petugas menghadang bikin orang lebih sakit ataupun kematian. Itu dia. Iya. Jadi Karena datanya sudah menunjukkan yang sakit itu masuk rumah sakit jauh berkurang. Karena orang-orang juga sudah tahu bahwa banyak saya sendiri waktu itu kena, tapi dokter berapa kali kena? baru 1 kali. Oh, baru Barusan. Itu dulu? Belum pernah. Belum pernah. Baru 1 kali. Syukur doknya mati ya, aman semuanya. Dok, artinya dampak positif ketika semua orang atau semakin banyak divaksin, artinya secara tidak langsung orang semua berteman dengan si COVID tadi. Iya, makanya kan berdampingan. Kita kalau di kesehatan kan selalu namakan herd immunity. Jadi kekebalan komunitas. Jadi vaksinasi ini tujuannya bukan untuk diri sendiri. Vaksinasi Orang lain. untuk orang semua. Ya. Makanya kekebalan yang kita mau capai kekebalan komunitas, bukan kekebalan pribadi. Epang sendiri, orang siapa? Tidak, untuk komunitas ini minimal Epang dan wartawan-wartawan, Epang dan keluarga gerian atas. Itu komunitasnya di situ. Artinya pas orang vaksin, orang bertanggung jawabnya pada orang komunitas. Jadi kalau orang vaksin, orang sendiri tidak bertanggung jawab kepada komunitas orang. Ya langsungnya syukur-syukur yang meninggal. Kalau dia meninggal, mana yang salah punya vaksin? Mana? Ini yang dia tertuduh karena dia tidak menunjang. Karena ini makanya kekebalan komunitas. Nanti satu saat mungkin dok dengan ketika 100% intinya ini COVID ini sekolah lupa beringus tetap dapat. Begitu. Tapi orang beringus naik Saya tidak bilang begitu. seperti saat ini Eropa Ya. sudah mulai mengeluarkan bahwa yang positif tidak perlu isoman. Kalau kita ini kan boleh bilang sudah hampir mirip lah normal kan. Ya. Cuma satunya normal tinggal ini. Tapi sebenarnya orang sekarang ini beracara semua sekarang normal, soal mirip yang lalu sebelum naik yang saat ini, toh hampir sama yang lalu. Cuma jadi beda, orang melakukan isoman, masih sendirikan isolasi yang tersudah. Masih lebih longgar dari yang lalu. Ya, tapi kalau kehidupan sehari-hari longgar. Ya. Cuma isomannya itu masih tetap, artinya menyendirikan isolasi. Nah Eropa sudah mulai tahap stage naik lagi. Nah itu berarti mereka sudah endemik. Kalau tidak perlu isoman sudah endemik. Ya sudah, jadi seperti itu biasa. Seberapa pengaruhnya di Bitung ini hoax ini kan? Oh sangat pengaruh besar karena kita selalu selalu orang mengganggu-ganggukan Eropa dan Amerika. Ya. Eropa dan Amerika itu banyak sekali. Di Amerika itu pernah sampai ancaman Presiden Amerika mengancam akan memecat dokter-dokter yang Mau divaksin. anti vaksin. Ada sampai dokter Amerika. Coba baca koran. Banyak di Amerika, di Eropa banyak. Pemain Jerman. Nah, pemain Jerman kan ini kalau bola kaki Ya, Jerman. boleh. Tuh, Yang bertentangan di Axel. Yang Bayern Munchen itu kan yang mau vaksin dia. Sampai mau jatuhkan sanksi. Karena yang mau vaksin. Nah, dia hoax ini artinya memang sampai yang dulu punya orang negara orang abu-abu itu pun mereka juga termakan. Ya, anehnya ini dok, Amerika semua WHO so bilang itu, pemerintah presiden juga sudah divaksin, masih ada lagi yang ya. Nah iya, makanya saya selalu kalau saya ambil contoh, saya selalu mencontohkan pernyataan Ketua PP Muhammadiyah. Dia bilang begini, kalau ada coba cari di Google. Bagaimana tidak, orang sudah ratusan ribuan ahli menyatakan ini COVID ini ada, ini vaksin ini berfungsi. Kemudian orang nggak tahu dari berantah mana yang ada dasar ilmu menyatakan bahwa ini yang betul. Mana yang mesti kita percaya ahli itu tidak ahli. Ribuan ahli dengan 1 orang tidak ahli. Ya. Itu ketua yang Muhammadiyah sendiri menyatakan. Benar, dan setuju dong orang bahwa apa pemerintah sobeking sebetulnya, usah percaya nih, elekan ahli bukan, cuma tiba-tiba tuh. Oke dok, makasih banyak yang ini
rencana strategis Terima kasih. kesehatan kota Bitung Dan seragam itu. 2021-2026 so ada malah dibukukan sekarang. Laporan juga ke Kita Pak lihat. Wali. Ini semua Pak Wali belum. Belum. Oh silakan melapor jangan kaget dong. Pak Wali ini Pak Wali dengan Pak Pak Wakil. So ada. Laporan dari seragam juga ada. Soalnya tolong semua bahas sementara belum melapor. Dengan begini berarti rencana strategis. Kalau 2026 atau 2022 belum ada yang terrealisasi, Ya tanggung jawab saya. tanggung jawab saya. Nah, berarti kan Pak Wali bisa lihat. Oh belum media. Betul. Oke, nanti turun bahas khusus rencana media. Semoga teman-teman dengan demikian kita akhiri perbincangan masalah COVID. Percaya aja pemerintah, nggak usah percaya ke orang lain yang hilikan ahli buka. Oke, selamat siang, salam sehat selalu.